suara garukan manjat sumur. Setelah itu ada lagi cerita di suara anak kecil yang lari-lari di ruang tamu. Nenek kira itu adik kamu. Kok belum di subscribe? Buruan di subscribe channelnya. Hello guys, welcome back to my channel. Hola, creep me out. Oke, kembali lagi ke channel Cici yang membagongkan ini. Gak tahu nih, video Cici ini hilang, terhapus. Nggak terhapus sih. Pada waktu itu ya pas Cici mau edit mentahannya, tiba-tiba aja tuh videonya hilang, nggak tahu kenapa ya. Atau emang hantunya ini nggak mau Cici ceritakan, ya kan? Mungkin marah dia dihapusnya. Ada pula itu ya. Oke, lanjut cerita ke part 2 ya. Hola, creep me out. Nah, sedikit flashback. Jadi setelah seminggu Cici pindah ke sana, ada kejadian di mana nenek Cici ini sakit. Ya, sakitnya itu karena dia jatuh. Jadi di pagi hari Minggu, nenek Cici ini hendak pergi ke pasar bersama mama Cici pada waktu itu. Dan dia jatuh di depan rumah kontrakan Cici ini. Aneh kan? Nggak tahu, baru seminggu tinggal sana udah ada kejadian aneh ya. Jadi nenek Cici ini tidak bisa berjalan karena dia jatuh. Dan juga emang penyembuhannya ini cukup lama ya. Ya mungkin karena faktor umur juga. Dan juga cerita, jadi nenek Cici ini yang tidak bisa berjalan dikarenakan oleh itu Cicilah dan keluarga yang menjaga nenek Cici. Dan nenek Cici ini tipe orang yang tidak suka pergi ke rumah sakit. Tak mau dia maunya di rumah aja. Jadi kejanggalan dan keanehan ini mulai bermunculan setelah itu ya, sahabat Hola. Dan keanehan pertama yang terjadi setelah nenek Cici ini jatuh yaitu teror suara cewek Mbak ini nangis. Kedua, jadi waktu itu adik perempuan Cici ini ada cerita sama Cici. Waktu itu lagi ngumpul itu kan bareng ya. Duduklah di kamar kan, cengkrama. Akhirnya adik Cici ini buka mulut. Dia ngomong gini sama Cici. Ci, lo tahu nggak? Semalam gua kan pergi ke belakang nih dapur untuk ambil air. Dan tuh aku udah dengar suara garuk-garuk gitu. Garukannya itu gak jelas loh, kayak binatang buas garuk gitu loh. Nah, karena aku penasaran kan Ci, pergilah aku mencari sumber suara ini. Aku bukalah pintu dapur di belakang itu kan Ci. Kak, aku dengar ternyata suara garukan itu berasal dari sumur. Semakin aku tatap itu sumur, semakin jelas suaranya Ci, kayak orang lagi mau manjat itu dari sumur itu. Kayak gitu Ci, serem kan Ci ya? Kabur aku kan karena takut. Gak ada, aku tutup lagi pintunya, masuk kamar tutup pakai selimut Ci. Jadi Cici respon, masa sih ada ya hal suara kayak gitu ya? Mungkin lu salah denger aja. Pada waktu itu kan kamu ngantuk ya, kondisi ngantuk mungkin ya, masih di bawah alam sadarmu atau gimana ya, masih menyangkal Cici waktu itu. Ya udahlah kan, cerita dia kan. Nah, setelah itu ada nih keanehan lagi setelah suara garukan manjat sumur. Setelah itu ada lagi cerita di mana nenek Cici ini pada waktu sore hari, di waktu Cici pulang sekolah, ini waktunya udah menunjukkan pukul 6 sore. Cici kan pulang sekolah nih. Udah capek Cici pulang sekolah, buka pintu rumah. Dan pas Cici buka pintu, Cici lihat ada nenek Cici yang sedang duduk di ruang tamu. Bengong dia kayak gini. Ya bengong aja gitu, nggak tahu apa yang dilamunin ya. Nah, Cici samperin nenek Cici. Cici tanya, "Nek, udah makan belum?"
Ya nenek Cici ini nggak ada jawab, masih tatapan kosong gitu lihat Cici gini. Cici panggil, "Nek, udah makan belum?" Nah, Nek Cici bilang, "Hah? Oh iya, udah tadi udah makan," katanya gitu kan. Langsung lah Cici tanya, "Kenapa, Nek?" Nek Cici ini ngomong sama Cici, katanya gini, "Semalam jam 12 malam Nenek ada dengar suara anak kecil yang lari-lari di ruang tamu. Nenek kira itu adik kamu." Nah, FYI, adik Cici ini ada 3 ya, adik perempuan Cici dan 2 adik kembar, adik cowok kembar ya. Nah, adik cowok kembar Cici ini masih kecil umurnya, masih umuran 5 tahun, 4 tahun lah. Jadi ya wajar saja kalau nenek Cici menyangkal bahwa itu adalah suara adik Cici. Sontak Cici pikir, enggak mungkin lah, Nek, soalnya kan itu udah malam kali, jam 12 malam lagi, mana mungkin lah kan adik Cici ini keluar sambil lari-lari main-main ketawa gitu ya, Nek, betul. Terus nenek Cici ini ngomong, "Iya, beneran itu nenek dengar ada suara anak kecil lari-lari bermain. Nenek panggil dong, jangan lari-lari, nanti jatuh." Nenek Cici ngomongnya gitu. Tapi nggak disahut balik sama adik Cici ini, kan aneh ya. Iyalah, bukan adik Cici, itu makhluk dari sana, mana ada menjawab. Mungkin ya bingung, apa sih nenek ini main manggil ya. Jadi karena Cici mendengar banyak hal-hal aneh belakangan ini, ya Cici merasa jiwa penasaran Cici ini keluar. Jadi ya Cici cobalah telusuri apa sih yang terjadi di rumah ini. Nah, jadi waktu itu Cici pergilah ke rumah tetangga Cici. Biasanya Cici kesana tuh untuk main-main aja gitu kan. Sebut saja namanya Angela ya. Si Angela ini ngomong sama Cici, "Kalian tahu nggak sih, rumah kalian ini sebelum kalian tempati, aku sering menyaksikan itu jendela-jendela terbuka sendiri, terbuka tertutup sendiri. Iya, nggak ada angin, nggak ada hujan waktu itu, emang ya terbuka sendiri aja gitu. Dulunya ini jalan ini adalah jalan rel kereta api ya, pada 50 tahun silam. Dan banyak juga di sini tentara-tentara yang sudah gugur alias mati ya." Habis cerita itu Cici pun pergi pula lagi ke tetangga lain, kan Cici ini suka nih main-main ke tetangga lain, agak ujung nih ya di sana tuh kan. Jadi tetangga Cici ini ngomong sama Cici, jadi si cewek ini hendak pulang ke rumahnya ya di daerah rumah Cici itu kan. Jadi sebelum masuk rumah Cici ini ada sebuah hutan ya, di sisi kanan sisi kirinya itu hutan. Ini adalah jalan kecil ya, masuk dulu hutannya baru masuk ke perumahan ya. Jadi di sana si cewek ini pulang dari kerjanya, tiba-tiba ada orang-orang jahil yang melakukan tindakan yang tidak senonoh kepada si gadis ini. Mereka ini Cici nggak tahu berapa orang ya, cuman katanya si cewek ini diperkaos hingga meninggal. Dikarenakan sudah meninggal ya panik dong si pelakunya ini, akhirnya dibuang ke dalam sumur. Nah, di dalam hutan itu anehnya ada sumur tua di sana. Nggak tahu itu bekas apa ya, bekas rumah mungkin dulu, nggak tahu juga nih. Lah, terkejut Cicinya kan dengar cerita kayak gitu kan, kok ada cerita kayak gitu ya, horor. Tambah menjadilah rasa penasaran Cici ini kan, kata orang, lu jangan kelewatan penasarannya, nanti malah ketemu yang aneh-aneh pula nih. Jadi waktu itu rumah Cici ini kedatangan tamu sepupu Cici ya, cowok dia, umurnya ya di atas Cici 5 tahun ya. Sepupu Cici ini kita sebut saja namanya si Asep ya. Jadi si Asep ini ajak Cici, "Yuk
jalan-jalan ke dalam di sekitar daerah rumah Cici ini. Jadi dia ngajaknya pula tuh main ke hutan sana ya. Aneh betul nih si Asep ini. Yuk sini yuk mainnya bentar, kita coba telusuri hutan itu. Nah, Cici ingat di sana kan ada sumur yang seperti diceritakan oleh tetangga Cici. Ya Cici mau dong, karena penasaran. Bila kami ke sana untuk melihat apakah ada sumur yang telah diceritakan tersebut. Jadi kami jalan sedikit mendalam ke sana. Ya sebenarnya Cici ini takut juga masuk sana, tapi ya karena rasa penasaran lebih kuat dari ketakutan, ya masuk aja. Bodoh aja ya. Masuk kami kan. Setelah masuk agak dalam gitu, akhirnya Cici melihat ada sebuah sumur yang sudah tertutup banyak daun kering. Cici pelongok lah kan, lihat ke dalam sumur tuh. Ya nggak dangkal, ya karena sudah ditutupi oleh banyak pasir, tanah, segala macam benda di sana dia ditutupi. Jadi ya benar-benar rata gitu, nggak ada seperti sumur julang ke dalam gitu, nggak ada. Cici bingung, kenapa ini ditutup kayak gini, aneh gitu ya. Ya udahlah, karena nggak ada hal yang menarik, karena hanya ketemu sumur, ya udah lanjut Cici pulang ke rumah. Setelah Cici ke hutan sana, makin menjadilah keanehan ini terjadi. Dimulailah teror sang sosok Cina ini. Jadi sore itu Cici mengambil makanan di dapur, ya nasi sama lauk ya, untuk menyuapi nenek Cici yang belum makan waktu itu ya. Jadi di dalam kamar nenek Cici ini Cici kasih ilustrasinya ya. Jadi di dalam kamar nenek Cici ini adalah square ya, petak gitu ya. Dalam kamarnya ini ada TV jadul. Di sini ada lemari kaca yang sudah tua, dan lemari kaca ini adalah peninggalan rumah tua itu. Jadi kita pakai ya. Di sini ada ranjang nenek ya. Nah, nenek Cici ini lagi duduk nih di depan TV sambil Cici suapi. Nek, makan ya Nek ya. Ya makan Nek. Sambil nonton TV dia tuh kan. Ada suatu saat tiba-tiba terdiam nenek Cici. Jadi liatinnya sama Cici kan. Lu ya, kok suapin nenek aja? Itu suapi juga si gadis yang tegak di sana sebelah TV katanya. Ya terkejutlah Cicinya kan, ya Allah. Jadi Cici bilang, tak ada siapa-siapa situ Nek. Ada, kamu suapi dia juga, kasihan diliatin terus katanya gitu. Orang merinding. Dalam hati Cici ngomong, mau suapi siapa? Itu tembok aja nggak mungkin gue suapi tembok, gile. Setelah kejadian itu ya Cici tetap suapi aja si nenek Cici. Mungkin dia lagi ngawur, lagi melamun ya. Kadang nenek ini emang suka ngomong di luar nalar gitu loh. Cici ya anggap aja lalu lah, namanya orang tua ya. Tetap suapi. Setelah kejadian itu ada lagi kejadian di mana anaknya nenek Cici ini yang paling bungsu, cewek, jadi Cici panggil dia tante ya. Tante Cici ini datang ke rumah untuk nginap lah sehari ya. Waktu itu sehari aja nginap untuk jagain nenek di dalam kamar itu. Besok paginya langsung dia ngomong segini sama kita ya, sama keluarga Cici. Nah, aku nggak mau lagi nginap di sini, nggak mau. Kenapa tante? Kok nggak mau? Nggak bisa. Takut katanya gitu. Ya tapi nggak diceritakan sama si tante ini apa yang dialaminya waktu itu kan, pas lagi nginap di dalam kamar nenek kan. Jadi ya cuman nginap sehari semalam gitu aja, udah out dia. Itulah saking angkernya di situ ya. Sampai sana dulu ya ceritanya. Udah lama juga nih Cici duduk sini kan, nanti kalian bosan pula. Setelah Cici membentangkan kasur dan bersiap untuk tidur, Cici melihat nenek Cici itu kok tidurnya
kayak gitu ya, gak syok kan. Jadi panggil nenek, nek bangun nek.